Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi yang sama atau mata kuliah yang sama, yaitu biologi reproduksi tentang sirkulasi darah. Tetapi perbedaannya, kalau di video sebelumnya saya menjelaskan tentang sirkulasi darah pada janin. Nah, kalau sekarang yaitu sirkulasi darah pada bayi. Jadi gimana sih sirkulasi darah pada bayi itu? Apakah masih sama dengan sirkulasi darah pada janin ataukah berbeda? Yuk kita simak video kali ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM C22152011029 dengan mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Meti Fatimah M.Kep dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Perlu diketahui bahwasannya pada bayi baru lahir, sirkulasi peredaran darah mengalami beberapa perubahan yang signifikan dibandingkan dengan sirkulasi darah pada individu dewasa. Hal ini terkait dengan perubahan fungsi paru-paru dari tempat pertukaran gas yang terjadi di dalam rahim, sehingga menjadi organ yang berfungsi penuh setelah kelahiran. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai sirkulasi peredaran darah pada bayi baru lahir. Yuk kita simak video selanjutnya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ya teman-teman bahwasannya sistem sirkulasi darah pada janin itu mengandalkan plasenta. Jadi selama dalam rahim bayi itu menerima oksigen dan nutrisi itu melalui plasenta, yaitu organ yang menghubungkan bayi dengan ibunya. Nah, kemudian selama proses kelahiran, hubungan plasenta itu akan terputus dan bayi mulai mengandalkan sirkulasi darah internalnya sendiri. Dalam rahim, ductus arteriosus adalah saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis yang menuju paru-paru dengan aorta yang menuju ke seluruh tubuh. Kemudian, setelah lahir, ductus arteriosus ini akan cenderung menyempit, sehingga pada akhirnya akan menutup secara bertahap dalam beberapa hari ataupun beberapa minggu kemudian. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan aliran darah ke paru-paru yang berfungsi penuh. Sedangkan ductus venosus dalam rahim, ductus venosus adalah saluran yang menghubungkan vena umbilicalis dari vena dengan vena cava inferior yang menuju ke jantung. Nah, kemudian setelah lahir, ductus venosus ini akan menyempit juga sehingga akan menjadi ligamen venosum. Nah, ligamen venosum ini juga tidak akan lagi berfungsi sebagai saluran darah. Kemudian di foramen oval, bahwasannya foramen oval ini adalah lubang di antara dua atrium jantung. Fungsinya yaitu untuk mengalirkan sebagian darah dari atrium kanan ke atrium kiri untuk menghindari perjalanan darah ke paru-paru. Setelah lahir, tekanan di atrium kiri akan meningkat dan menyebabkan penutupan foramen oval. Jadi setelah lahir juga foramen oval ini akan menutup sehingga lubang ini kemudian berkembang menjadi fossa ovalis. Setelah lahir, paru-paru bayi akan mulai mengembang dan berfungsi sebagai organ pertukaran gas utama. Nah, aliran darah ke paru-paru itu juga akan meningkat, sehingga pembuluh darah paru-paru yang sebelumnya sempit dan tinggi resistensinya akan mengembang menjadi lebih lebar dan rendah resisten. Hal ini memungkinkan darah yang kaya oksigen akan mengalir melalui paru-paru dan kembali ke jantung. Lalu bagaimana sih alur sirkulasi peredaran darah pada bayi itu? Di sini saya sudah mencantumkan gambar terkait bagaimana alur sirkulasi peredaran darah pada bayi itu sendiri. Jadi terdapat perbedaan-perbedaan antara sirkulasi peredaran darah pada bayi dan sirkulasi peredaran darah pada janin. Oke, berikut penjelasannya. Darah yang kaya oksigen dan nutrisi akan disuplai melalui plasenta, kemudian melalui vena umbilicalis ke dalam hati bayi. Dalam hati, sebagian darah mengalir melalui arteri hepatika untuk memasak nutrisi dan oksigen ke sel-sel hati. Sisanya, darah yang kaya oksigen dan nutrisi itu akan mengalir melalui ductus venosus yang menghubungkan antara vena umbilicalis dengan vena cava inferior, sehingga untuk menghindari perjalanan darah ke hati. Sedangkan dalam vena cava inferior, darah yang kaya oksigen akan mengalir menuju atrium kanan. Sebagian darah dari atrium kanan ini akan mengalir melalui foramen oval, yaitu lubang di antara dua atrium, ke atrium kiri untuk menghindari perjalanan darah ke paru-paru. Kemudian dari atrium kiri, darah yang kaya oksigen ini akan mengalir ke ventrikel kiri.
Dari ventrikel kiri, darah yang kaya oksigen akan dipompa ke aorta untuk didistribusikan ke seluruh tubuh bayi. Kemudian, bagian dari darah yang keluar dari ventrikel kiri juga akan mengalir melalui arteri pulmonalis yang menuju ke paru-paru bayi. Sehingga di paru-paru bayi terjadilah pertukaran gas di mana darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen segar dari udara yang dihirup. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru bayi akan mengalir kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke atrium kiri, sehingga dari atrium kiri darah yang kaya oksigen akan mengalir ke ventrikel kiri, dan kemudian akan dipompa melalui aorta untuk didistribusikan ke seluruh tubuh bayi. Sehingga dengan berakhirnya sirkulasi plasenta dan penutupan ductus arteriosus, ductus venosus, dan foramen oval, sirkulasi peredaran darah bayi baru lahir akan menjadi mirip dengan sirkulasi darah pada orang dewasa. Nah, darah akan mengalir dari jantung ke paru-paru untuk melakukan pertukaran gas, sehingga akan kembali ke jantung untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siti Mariam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.